mulai saat ini sudah tidak Sehari menjadi setelah istri menikah, saya. Anggi Anggraini menghilang. Saat malam, pertama tidak mau tidur bareng dengan Fahmi suaminya. Tapi Anggi Media Anggraini tidur sosial itu menemani merupakan tamu alat di ruangan lain. komunikasi, Diduga adalah dan teman bagi kerjanya. Anggi Anggraini Dengan alasan COD tampaknya ayam geprek, media Anggi sosial Anggraini itu pergi menghilang merupakan menemui bagian Akal dari dengan membawa barang kehidupannya. berharga milik mereka, yaitu cincin pernikahan. Fahmi akhirnya menemukan Anggi dengan bahagia campur kecewa. Mengapa? Alhamdulillah mengenai hilangnya istri saya yang bernama Anggi sudah diketemukan dan saya sudah menyelesaikannya dengan kekeluargaan. Untuk itu saya pribadi menyampaikan bahwasanya Anggi Anggraini mulai saat ini sudah tidak menjadi istri saya dan saya serahkan kepada keluarganya. Itu saja. Terima kasih. Media sosial itu merupakan alat komunikasi, dan bagi Anggi Anggraini tampaknya media sosial itu merupakan bagian dari kehidupannya. Perlu diketahui bahwa artificial intelligence itu bisa merekam hobi, bisa melestarikan kenangan. Ketika Fahmi meminta istrinya menghapus foto-foto yang ada, mungkin saja pada saat menghapus foto-foto yang ada di media sosial itu menggugah kenangan-kenangan lama, karena setiap menghapus foto itu, setiap foto kan punya cerita sendiri-sendiri. Ketika Fahmi itu meminta menghapusnya, Fahmi dengan tegas menceraikan Anggi Anggraini setelah mengetahui permasalahannya. Keputusan ini diambil Fahmi pada hari Sabtu 8 Juli tahun 2023. Ibtu Hartanto menjelaskan hal ini. Dari beliau itulah sosok mantan pacar Anggi Anggraini pun mulai terkuat. Andrea Manlais alias Al adalah sosok yang dicari Anggi Anggraini di Jakarta. Dialah sosok lelaki yang mengakibatkan Anggi tidak bisa melupakan masa lalunya. Akhirnya Anggi kabur, meninggalkan sang suami yang syah. Sebagai lelaki yang tangguh, Fahmi tampak legowo menyerahkan Anggi ke orang tuanya. Semuanya itu dia serahkan ke keluarga mempelai wanita, tentu untuk ditikahkan dengan Al. Begitu disampaikan Fahmi ke awak media. Dalam pertemuan untuk mediasi, Andrea Manlais mantan pacar Anggi Anggraini tampak dengan dandanan rambut dikucir, serta busana kaos warna abu-abu serta bercelana krem. Kepalanya selalu menunduk lesu. Mulai saat ini sudah tidak menjadi istri saya. di malam pertama atau pada saat detik-detik akhir mau menentukan pernikahan mungkin terlambat. Seharusnya peristiwa itu dilakukan pada saat ta'aruf. Nah, ketika detik-detik memutuskan mengakhiri ta'aruf, barulah itu dilakukan. Mungkin saja ketika Anggi Anggraini itu melakukan sesuai dengan permintaan dari Fahmi untuk menghapus foto-foto yang ada di media sosial, itu setiap foto yang dihapus itu dalam pengamatan satu-satu sehingga menggugah dan ingat tentang masa lalunya. Itu alternatif pertama. Yang alternatif kedua, mungkin saja Anggi Anggraini itu sudah terlalu dekat. Oleh sebab itu tidak boleh. Fahmi dengan Anggi Anggraini kan 5 bulan baru memutuskan untuk mengakhiri masa ta'aruf. Itu sudah cukup sebenarnya. 3 bulan sampai 5 bulan itu sudah cukup. Mungkin ta'arufnya yang kurang kena sasaran karena lihat dari foto-fotonya kan ada wedding di kebun,
wedding di Padang itu juga kan sudah cukup sebenarnya. Pada saat itu sudah begitu dekat. Tapi mengapa masih terganggu? Nah, apalagi di malam pertama Fahmi itu tidak ada keberatan, seolah-olah tidak ada keberatan ketika Anggi itu tidak mau tidur di kamar pengantin, tetapi malah tidur dengan temannya ya sebagai undangan. Kan tidak layak gitu, yang namanya seorang pengantin wanita itu malah tidurnya bukan dengan suami yang sah walaupun baru malam pertama, malah tidurnya bersatu dengan teman pekerjaannya tadi. Lelaki mulia itu adalah lelaki yang berani mengambil keputusan untuk menikah. Fahmi ini mengajak menikah setelah hubungan dekat dengan Anggi Anggraini selama 5 bulan. Dia memutuskan untuk menikah. Sedangkan masa lalunya itu sudah 5 bulan kan tidak ada kontak dan komunikasi, berarti sehingga Anggi pun bisa mengambil kesimpulan atau keputusan itu. Berarti kan sudah tepat sebenarnya. Tapi mengapa ada terjadi seperti itu? Berarti ada yang salah pada saat ta'aruf. Sebab ta'aruf itu bukan pacaran sebenarnya. Ta'aruf itu untuk menyelesaikan masa lalu, mengambil keputusan itu kan. Ta'aruf itu untuk mengetahui hobi, mengetahui kalau ada masalah bagaimana cara menyelesaikannya, dan masih banyak lagi. Dan ketika terjadi peristiwa ini, Fahmi langsung mengambil keputusan berani. Dia sadar bahwa laki-laki itu perbandingannya kan untuk hasil sensus di seluruh dunia, termasuk sensus penduduk di Jepang, bahwa laki-laki itu 1:4 dengan wanita. Walaupun hasil riset juga bahwa perbandingan 1415 itu karena laki-laki usianya lebih pendek. Apa benar laki-laki itu usianya lebih pendek daripada wanita? Ada yang mengatakan hasil risetnya itu berhubungan dengan gen yang ada di dalam tubuh. Ada juga yang mengatakan beban berat daripada suami, dan masih banyak lagi. Realitanya kalau kita pergi ke panti jompo, coba dicek. Di seluruh dunia panti jompo itu jarang sekali kakek-kakek. Yang ada itu adalah nenek-nenek jompo. Berarti pertanda bahwa laki-laki memang usianya lebih pendek. Jadi perbandingan laki-laki dan wanita 14 atau 15 itu karena rentangan usia laki-laki lebih pendek daripada kaum wanita. Jadi ketika Fahmi mengambil keputusan seperti itu tidak keberatan, atau langkah tepat sebenarnya, karena peluang untuk mendapatkan pasangan bagi laki-laki seganteng Fahmi, karena apalagi Fahmi dengan AL tadi dari segi postur tubuh juga lebih menarik Fahmi secara ukuran ideal ya, bukan masalah pribadi. Secara ideal postur tubuhnya kan tinggi Fahmi, sementara AL itu tidak terlalu tinggi. Tapi mungkin Anggi Anggraini suka dengan penampilan yang ekstrim antara AL dengan Fahmi, di mana AL itu rambutnya dikucir, salah satu contoh ya, rambut panjang dikucir, sementara Fahmi rambutnya pendek dan dia boleh dikatakan cukup alim. Salah satu diantaranya mengajak istrinya untuk menghapus foto-foto yang tidak sesuai dengan aturan agama ya. Yang seronok-seronok itu minta dihapus, bukan menghapus di medsos secara keseluruhan kan, hanya syarat-syarat itu saja yang perlu dihapus. Foto-foto di medsos itu harusnya dihapusnya itu pada saat proses ta'aruf, bukan pada saat sudah detik-detik akhir acara pernikahan.
Medsos itu kan alat komunikasi yang bisa menyimpan kenangan. Oleh sebab itu, untuk membunuh kenangan-kenangan itu harus berproses juga. Itulah barangkali sebagai bahan gambaran, jangan terlalu mudah menyalahkan siapapun. Ini adalah pembelajaran bagi kaum wanita, jangan terlalu dekat dengan seorang pria yang belum tentu masa depannya apakah dia mau mengajak nikah atau tidak. Begitu juga untuk kaum laki-laki, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ta'aruf itu adalah proses untuk mengambil keputusan. Dan pada saat ta'aruf itu harus semuanya sudah terekam dan sudah bisa mengambil keputusan-keputusan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Kemudian apakah dia hobi apa? Makanan apa ketika ada masalah, bagaimana cara menentukan solusinya, dan masih banyak lagi di dalam ta'aruf itu. Itulah sebagai bahan gambaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel ini.